Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Pada kesempatan ini, saya sebagai kandidat Danmen Kasmen Korps Resimen Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Jan Haryadi dengan nomor induk taruna 1741237. Tempat tanggal lahir Baroa pada tanggal 23 Juni 1999. Adapun pengalaman berorganisasi saya di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yaitu sebagai member Pedang Pura. Adapun jabatan terakhir saya di Korps Resimen Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yaitu sebagai Polisi Taruna Umum pada semester 7. Dan saya memiliki pengalaman berlayar pada perusahaan PT Pertamina International Shipping pada kapal motor tanker Gebang. Dan jika saya terpilih menjadi Danmen ataupun Kasmen Korps Resimen Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, saya memiliki visi mewujudkan taruna-taruni yang berakademis dan membentuk taruna-taruni yang multifungsional dan berintelektual tinggi. Serta saya memiliki misi yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan dan mental taruna-taruni. Yang ketiga, lebih memberikan edukasi jika terjadi kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh taruna-taruni untuk menghindari terjadinya intimidasi sesama taruna dan taruni. Serta yang keempat, mengevaluasi dan melanjutkan program kerja Korps Resimen sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Arif Rahman Nugraha, NIT 1741163, jurusan Nautik. Tempat tanggal lahir Maros 16 Agustus 1999. Pengalaman berorganisasi merupakan member English Committee. Pengalaman berlayar merupakan kadet di PT Pertamina International Shipping, nama kapal Gas Arar. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan visi dan misi saya sebagai bakal atau kandidat Danmen Kasmen Taruna Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Langsung saja, visi saya sebagai kandidat Danmen ataupun Kasmen, yakni mewujudkan Korps Resimen Taruna Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang memiliki jiwa religius dan humanis serta menumbuhkan jiwa loyalitas kepada seluruh taruna Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar serta meningkatkan dan menumbuhkan potensi akademik yang dimiliki oleh setiap taruna Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar agar dapat bersaing dengan sekolah-sekolah perhubungan yang ada di Indonesia. Selanjutnya saya akan memaparkan misi saya sebagai seorang kandidat ataupun calon dari Danmen ataupun Kasmen. Yang pertama tentu saja sebagai seorang taruna, saya ingin meningkatkan kualitas ataupun tingkat keimanan terhadap seluruh taruna. Dan yang kedua, mengutamakan sikap disiplin yang dimiliki oleh semua taruna. Dan yang ketiga, menjaga sikap ataupun tampang bagaimana layaknya seorang taruna dalam hal penampilan ataupun sikap. Dan yang keempat, tentu saja saya ingin melanjutkan apa yang menjadi hal baik dalam resimen sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa sampai hari ini kita dapat terus diberikan kesehatan. Pada hari ini saya akan memberikan pemaparan saya untuk pencalonan sebagai Danmen dan Kasmen pada periode gelombang 56. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Roberto Eduardo Gerson Antoni, NIT saya 1741116, jurusan Nautika. Tempat dan tanggal lahir saya Jakarta 7 Juli 1999. Agama saya Kristen Protestan. Pengalaman berorganisasi saya adalah marching band sebagai stick master atau mayoret dan English Committee. Jabatan terakhir saya adalah sebagai staf komandan peleton pada semester 1 dan semester 2. Pengalaman berlayar saya pada perusahaan One High Lines Ltd dengan kapal motor vessel One High 515. Visi dan misi saya jika saya terpilih sebagai Danmen dan Kasmen pada gelombang 56 adalah mewujudkan taruna dan taruni yang dapat bersaing dalam hal akademis dan non-akademis secara profesional, serta meningkatkan kualitas dan sikap yang mencerminkan seorang taruna yang bermartabat,
baik di lingkungan kampus PIP Makassar maupun di lingkungan masyarakat umum. Misi saya untuk mencapai visi saya adalah: 1. Menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan keinginan untuk bersaing dengan instansi lain untuk menjadi yang terbaik dalam segi pendidikan maupun aktivitas. Yang ketiga, mendorong seluruh taruna dan taruni untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing demi menghasilkan lulusan pelajar yang terbaik. 4. Menumbuhkan rasa bangga pada pribadi taruna, memperhatikan kebersihan dan kerapian, serta meningkatkan kedisiplinan dan tata krama kepada setiap keluarga, dosen, staf, pegawai, senior dan junior, serta teman satu angkatan. Yang terakhir adalah meningkatkan toleransi terhadap perbedaan suku, agama, dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya sebagai salah satu dari bakal kandidat calon dan Menkasmen akan memaparkan visi dan misi saya. Tetapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Erlangga Renaldo Balea. Saya berasal dari jurusan Nautika di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar dengan nomor induk taruna 1741028. Saya lahir di Ujung Pandang pada tanggal 6 Juni 1999. Pengalaman saya berorganisasi di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yaitu yang pertama menjadi member of English Committee, dan yang kedua menjadi member of Marching Band, dan yang ketiga menjadi member Pedang Pora dan berperan sebagai MC, dan yang keempat menjadi member band. Jabatan terakhir yang saya pegang di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada saat ini yaitu Seksi Agama Protestan semester 7 dan juga sebagai Vice President of English Committee dari Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Pengalaman berlayar saya pada perusahaan PT Berlian Laju Tanker Tbk dengan nama kapal motor tanker Erwati. Adapun visi saya yaitu terwujudnya Resimen Korps Taruna yang inspiratif, berdaya guna dan berdaya saing internasional. Kemudian misi saya untuk mendukung visi saya tersebut yaitu yang pertama meningkatkan kualitas akademik taruna-taruni melalui kegiatan belajar bersama secara aktif, kreatif dan inovatif di luar jam kuliah. Dan yang kedua yaitu mendaya gunakan taruna-taruni secara kondusif dalam belajar dan berkarya. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa sikap profesionalitas taruna-taruni dalam mengembangkan soft skill dan hard skill yang mereka miliki. Dan yang keempat meningkatkan kesadaran rohani dari taruna-taruni melalui iman dan takwa. Dan yang kelima yaitu memotivasi taruna-taruni dalam mengembangkan potensi yang mereka miliki secara optimal. Dan yang terakhir yaitu menjaga hubungan yang harmonis antara taruna dan taruni dalam bersinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya taruna dewasa, kandidat calon dan Menkasmen, akan memaparkan visi misi. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Ijala Abraham Sinuraya, NIT 1741044 dengan jurusan Nautika. Jabatan yang pernah saya ikuti selama di BIP yaitu Komandan Peleton pada semester 3 dan Komandan Kompi Alfa pada semester 7. Pengalaman berlayar saya yaitu dengan kadet di perusahaan Enios Ocean Ship Management Pty Ltd dengan kapal motor tanker Leo Aspaldo. Baik, saya akan memberikan visi dan misi saya, yaitu visi mempersiapkan diri menjadi contoh yang mandiri, kreatif, berkualitas, dan berakhlak mulia untuk menjunjung tinggi martabat kampus dan memberikan hasil yang berguna bagi masyarakat maupun negara. Dengan misi, yaitu memupuk keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta menumbuhkan sikap sopan santun ketika berbicara dan berperilaku baik kepada orang tua maupun yang lebih muda, menjalin hubungan yang baik dan tegas antara sesama taruna, baik senior maupun junior, dan menyusun dan melaksanakan sistem kerja yang produktif dan inovatif. Baik, program kerja yang akan saya lakukan ketika saya menjabat menjadi Dermen atau Kasmen yaitu dengan mengevaluasi dan melanjutkan program kerja dari resimen sebelumnya, berorganisasi dengan seluruh jajaran staf resimen untuk mewujudkan resimen yang unggul dan mengedukasi seluruh taruna agar tetap menjaga sikap dan perilaku selayaknya seorang taruna, baik di rumah maupun saat di kampus.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana cara menjalankan program resimen terkait dengan pengembangan teknologi informatika di era digital saat ini. Tanggapan saya yaitu, saya akan melakukan koordinasi kepada staf inti di Korps Resimen, lalu mengadakan koordinasi kepada pihak kampus atau perwira kompi untuk membuat grup di media sosial, yaitu grup WhatsApp yang di dalamnya meliputi staf inti dan perwira kompi. Ada juga grup yang meliputi seluruh staf dan perwira kompi atau pihak kampus, agar setiap program kerja yang diadakan oleh Korps Resimen dapat terpantau oleh pihak kampus. Jadi jika kita ingin membahas program kerja, kita dapat melakukan atau mendiskusikannya di Zoom meeting agar pembahasan program kerja dapat selesai dengan menyeluruh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan, yakni pertanyaan pertama, bagaimana cara menjalankan resimen Taruna di era gempuran teknologi sekarang ini. Seperti yang kita ketahui bahwa di era globalisasi ini, khususnya di era 4.0, perkembangan teknologi merupakan salah satu hal yang lumrah dan itu wajib dijalankan ataupun seluruh Taruna harus beradaptasi. Karena perkembangan teknologi ini merupakan salah satu wadah dalam menggapai ataupun memperkaya ilmu pengetahuan yang ada. Di samping itu, hubungan antara senior ataupun junior itu juga sangat diperlukan. Dalam hal ini, senior akan dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal yang harus diketahui ataupun hal-hal yang harus diperkaya, baik itu dalam hal ilmu pengetahuan. Cara saya menjalankan program resimen terkait dengan perkembangan teknologi informatika saat ini adalah justru kita harus beruntung. Karena di saat pandemi seperti ini, program resimen bisa terus berjalan hanya dengan menggunakan smartphone kita. Yang akan saya lakukan adalah, pertama saya akan meminta perizinan terlebih dahulu kepada atasan. Lalu setelah itu, saya akan rapat kembali kepada resimen. Lalu setelah itu, jika semua telah disetujui, maka saya akan menyampaikan program yang telah saya buat kepada seluruh Taruna menggunakan teknologi pada zaman sekarang ini. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan kepada kandidat calon dan Menkasmen, di mana pertanyaan pertama itu bagaimana cara melaksanakan atau menjalankan program resimen terkait dengan perkembangan zaman digital pada saat ini. Strategi saya itu memaksimalkan penggunaan teknologi, di mana saat ini kita juga didukung dengan perkembangan teknologi yang sudah maju dan juga didukung dengan jaringan internet, dan juga terlebih lagi untuk memaksimalkan penggunaan media sosial dalam berkoordinasi dan berkomunikasi, di mana pada saat ini melihat kondisi atau menimbang kondisi yang kita hadapi saat ini yang masih menerapkan protokol kesehatan, yaitu social distancing. Jadi jika memungkinkan kita akan berkoordinasi kepada pihak manajemen untuk pelaksanaan kegiatan secara langsung, tetapi dikarenakan kondisi kita seperti ini, lebih memanfaatkan teknologi yang ada dan juga lebih berkoordinasi kepada pihak manajemen terkait pelaksanaan kegiatan tersebut sebelum kegiatan terlaksana. Kali ini saya akan menanggapi beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Pertama, bagaimana cara menjalankan program resimen Anda terkait dengan pengembangan teknologi informatika pada zaman digital saat ini? Tentu saja, dengan terjadinya pengembangan teknologi informatika di zaman digital saat ini, kita sebagai Taruna pun juga harus dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini. Salah satunya yaitu dengan menggunakan fasilitas digital dalam bidang studi, seperti belajar dengan menggunakan Zoom, dan juga website dari kampus kita sendiri, yaitu ppmakassar.ac.id, di mana website itu sendiri pun berisikan beberapa informasi dari pelajaran maupun tugas-tugas seputaran pendidikan dunia pelayaran. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apa langkah-langkah atau strategi untuk mendisiplinkan protokol kesehatan COVID-19 bagi Taruna dan Taruni. Tanggapan saya, yang pertama untuk Taruna dan Taruni yang berada di dalam kampus. Pada saat pelaksanaan apel pagi, siang, dan malam, akan dilaksanakannya himbauan
untuk selalu menjaga protokol kesehatan COVID-19 di area kampus PIP Makassar. Dan saya akan menghimbau kepada seluruh anggota Korps Resimen Taruna untuk berperan aktif menegur dan mengingatkan agar berjalan dengan baiknya protokol kesehatan COVID-19 di area PIP Makassar. Dan yang kedua, untuk taruna-taruni yang berada di luar kampus, akan diadakannya himbauan untuk selalu menjaga protokol kesehatan di setiap diadakannya Zoom meeting, entah itu Zoom apel ataupun pembelajaran. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, bagaimana upaya ataupun strategi guna meningkatkan ataupun menerapkan protokol kesehatan yang ada di lingkungan kampus. Saya sebagai calon ataupun kandidat dan Menkasmen akan menerapkan pembinaan fisik secara langsung apabila mendapati taruna ataupun taruni tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Ini merupakan salah satu upaya yang saya ambil untuk menekan laju dari pertumbuhan COVID-19 sendiri. Banyak cara untuk mendisiplinkan pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 bagi taruna. Contohnya adalah memberikan hukuman berupa pelaksanaan fisik seperti olahraga, lalu bisa juga dengan memberikan denda, atau bisa juga dengan mengurangi nilai kondit seorang taruna, atau bisa juga memberikan tugas untuk membersihkan atau merapikan seluruh sebagian ruangan. Setelah itu, jika hukuman telah dilaksanakan, maka yang akan dilakukan adalah memberikan sebuah penyuluhan tentang pentingnya protokol kesehatan COVID-19 dan resiko yang akan terjadi bukan hanya pada diri taruna itu sendiri, tetapi juga dengan orang lain. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu apa langkah-langkah strategi untuk mendisiplinkan protokol kesehatan bagi taruna? Jawaban saya strategi saya yaitu selalu mengingatkan bahwa protokol kesehatan dilaksanakan itu demi kebaikan taruna itu sendiri, dan juga menegaskan bahwa ketika taruna melaksanakan atau melanggar protokol kesehatan itu sendiri akan diberikan sanksi yang sesuai, dan juga agar diberikan sanksi yang memberikan efek jera sehingga taruna itu tidak akan melanggar berikutnya, dan juga mengingatkan bahwa hal itu demi kebaikan taruna itu sendiri. Dan pertanyaan yang kedua, apa langkah-langkah strategi untuk mendisiplinkan pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 bagi taruna? Langkah-langkah strategi yang harus diikuti untuk mendisiplinkan pelaksanaan protokol kesehatan bagi taruna yaitu adalah dengan menyadarkan diri sendiri maupun taruna tersebut akan kewaspadaan terhadap penyakit ini. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara mengakrabkan hubungan antara senior dan junior? Tanggapan saya yaitu lebih mengaktifkan kembali kegiatan ekskul yang ada di kampus dan menghimbau kepada adik-adik untuk ikut berperan aktif di ekskul tersebut agar interaksi antara senior dan junior berjalan dengan baik. Yang kedua, mengaktifkan kembali kegiatan atau program kakak dan adik asuh sebagai wadah atau tempat sharing, entah itu pelajaran ataupun masalah-masalah yang dihadapi oleh junior-junior. Dan yang ketiga, lebih mengaktifkan kegiatan-kegiatan olahraga di luar kampus, contohnya futsal, basket, agar keakraban antara senior dan junior bisa tercipta. Cara untuk mengakrabkan antara senior dan junior. Yang pertama, hal yang paling utama yang saya akan lakukan, saya akan menerapkan sistem kakak mentor, di mana sistem ini merupakan salah satu sistem yang dianggap gitu untuk mendekatkan diri ataupun lebih mendekatkan senior dan juniornya. Apabila terjadi suatu masalah yang bersangkutan ataupun yang berhubungan antara junior dan senior, ini akan dibantu oleh kakak mentor tersebut. Selain itu, kakak mentor juga berperan aktif atau berperan sepenuhnya untuk memberikan suatu informasi ataupun ilmu kepada adik-adik ataupun junior-juniornya. Karena di dunia pekerjaan tidak menutup kemungkinan senior akan dibantu oleh junior, dan begitu pun sebaliknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara saya mengakrabkan kembali hubungan antara senior dan junior adalah dengan cara mengubah pola pikir para taruna, yaitu seorang junior adalah seorang adik yang harus hormat terhadap kakaknya. Begitu juga dengan seorang senior yang menganggap seorang junior adalah seorang adik yang harus dibantu, dijaga, dan ditolong.
Saling menghormati satu sama lain akan menjaga keakraban hubungan senior dan junior yang baik. Berkomunikasi juga adalah cara yang baik untuk terus mempertahankan hubungan antara senior dan junior. Sekian pemaparan Dankas dan Menkasmen yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wa taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengakrabkan kembali hubungan senior dan junior? Jawaban saya itu dengan membangun komunikasi yang baik antara taruna dan taruni melalui kegiatan di mana taruna-taruni dapat berkomunikasi secara aktif. Semisalnya dalam bentuk kegiatan belajar bersama di luar jam kuliah. Ataupun dalam berkegiatan yang berhubungan dengan pengembangan soft skill dan hard skill taruna. Seperti misalnya ekstrakurikuler ataupun kegiatan yang berhubungan dengan organisasi yang berada di dalam kampus. Ataupun kita juga bisa mengembangkan hubungan antara senior junior. Juga kita dapat di samping itu kita juga dapat mengembangkan hubungan dengan taruna-taruni dari kampus lain. Semisalnya kita mengadakan contoh kecilnya di dalam ekstrakurikuler English Committee kami pernah melaksanakan kegiatan English Fun Day bersama dengan Barombong. Dan di situ kita dapat mengakrabkan kembali hubungan senior junior dan juga kita juga dapat mengakrabkan hubungan antara taruna dari kampus kita dengan taruna dari instansi lain. Saya kira itu dari jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam. Bagaimana cara mengakrabkan hubungan antara senior dan junior? Tentu, di masa pandemi ini, senior dan junior jarang dapat bertemu. Dan bahkan, ada yang tidak dapat mengenal satu sama lain karena sistem pembelajaran jarak jauh yang memisahkan. Hal-hal yang dapat dilakukan yaitu dengan mengaktifkan kembali program kakak dan adik mentor, di mana seorang kakak mentor akan terus memonitorisasi adik mentornya entah dengan absensi online ataupun sebagainya. Dan juga kekerabatan daerah atau kawanua pun harus tetap berjalan agar dapat menghindari sikap acuh. Sekian dari saya, terima kasih.